Kelayakan Bisnis. Ini adalah minggu keempat. Sekali lagi seperti biasa, sebelum saya sampaikan materi yang akan kita diskusikan hari ini, saya tidak akan memberikan ceramah, tidak akan mengkuliahi kalian, tetapi mari kita sama-sama untuk sharing. Saya hanya akan mengajak ngobrol kepada kalian. Nah, obrolan yang baik itu tentunya adalah obrolan yang interaktif dan komunikatif. Tidak hanya saya yang ngomong, karena saya bukan lagi berkhutbah, seperti itu ya. Oke, baik. Materi kita yang akan kita bahas itu adalah mengenai aspek-aspek yang ada dalam studi kelayakan bisnis. Lalu kemudian yang selanjutnya, bagaimana tahapan-tahapan ketika kita mau membuat sebuah studi kelayakan bisnis. Minggu kemarin saya sampaikan bahwa studi kelayakan bisnis itu adalah bagaimana mempelajari, kemudian menganalisa berdasarkan informasi dan data-data, kemudian diukur dengan menggunakan metode tertentu. Itu kira-kira ya. Lalu kemudian ada 8 aspek yang harus menjadi dasar ketika kita mau membuat studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah aspek yuridis. Aspek yuridis itu adalah aspek yang berkaitan dengan legalitas dari kegiatan yang akan kita jalankan. Baik itu legalitas badan usahanya maupun legalitas operasional usahanya. Aspek yuridis ini tentunya berkaitan juga dengan bagaimana kita bisa menjalankan atau tidaknya sebuah kegiatan bisnis tersebut. Misalkan, badan usaha yang akan kita jalankannya itu adalah PT. Nah, aspek yuridis apa yang harus ada dalam PT? Misalkan akte notaris, surat izin usaha, surat izin tetangga, NPWP dan lain sebagainya. Itu aspek yuridis legalitas badan usaha. Kemudian aspek yuridis operasional usahanya apa? Yaitu yang berkaitan dengan perusahaan tersebut atau badan usaha tersebut menjalankan kegiatan usaha apa? Misalkan penambangan pasir. Nah, penambangan pasir tentunya juga harus berkaitan dengan aspek yuridis. Apakah penambangan pasirnya itu legal atau ilegal? Misalkan selain medan pasir, pengolahan kayu. Apakah kayu yang diolahnya termasuk legal atau ilegal? Itulah yang dimaksud dengan operasional bisnis berdasarkan aspek yuridis. Yang kedua adalah aspek teknis dan teknologi. Nah, aspek teknis dan teknologi bisnis itu adalah bagaimana ketika kita mau membuat studi kelayakan bisnis itu, kita memahami tentang teknisnya dan teknologinya. Teknis di sini adalah tentang tata cara. Misalkan begini, ketika kita memiliki gadget, maka kemudian bagaimana kita tahu tata cara operasional dari gadget tersebut. Ketika kita tidak tahu tata cara operasional, tentunya gadget itu bukan hanya saja tidak bermanfaat, tapi kemudian menjadi rusak. Yang selanjutnya adalah aspek teknologinya. Teknologinya lebih kepada bagaimana kita memahami fungsi-fungsi yang dari fitur-fitur yang ada dalam gadget tersebut. Misalkan, gadget ini memiliki gigabyte sekian gigabyte. Nah, kita harus memahami seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan aspek teknologi. Antara teknis dan teknologi itu adalah kaitannya erat. Kenapa? Karena ketika kita mau mengoperasionalkan sesuatu, maka kemudian operasional itu tentunya harus selaras dengan teknologi yang dimiliki oleh barang tersebut atau produk tersebut. Nah, begitupun dalam ketika kita mau menentukan studi kelayakan bisnis. Kita harus memahami secara detail bagaimana teknis dan teknologi yang akan dijalankan ketika kita mau membuat studi kelayakan bisnis. Setelah kita memahami tentang aspek teknis dan teknologis, aspek yang ketiga itu adalah aspek pasar dan pemasaran. Kita harus bisa membedakan apa itu pasar dan apa itu pemasaran. Seperti yang kita bahas kemarin, bahwa pasar itu adalah tempat bertemunya antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan satu kegiatan transaksi. Itu pasar. Kalau pemasaran itu lebih kepada ilmunya, bagaimana kita menguasai tempat. Pemasaran itu lebih kepada bagaimana kita tahu dan mengetahui serta memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Dalam aspek ini, di samping kita mengetahui akan karakter-karakter yang dimiliki oleh pasar, kita juga mengetahui bagaimana kita
menjalankan satu proses kegiatan bisnis di pasar berdasarkan manajerial pasar. Nah, ini yang dimaksud dengan pemasaran tersebut. Maka kemudian ada pembedaan antara pasar dan pemasaran. Kenapa? Setiap pasar itu kan memiliki karakteristik yang berbeda. Sebuah produk yang akan dijual di satu pasar tentunya akan berbeda dengan produk yang dijual di pasar yang lain. Maka kemudian ada klasifikasi pasar. Nah, untuk mengetahui dan menjalankan itu semua, maka kemudian kita harus tahu tadi pemasarannya. Itu yang membedakan karakteristik pasar yang satu dengan pasar yang lain. Nah, selanjutnya lagi setelah kita aspek tadi pasar dan pemasaran, maka yang keempat itu adalah aspek finansial. Sebuah kegiatan bisnis besar maupun kecil sudah pasti tidak akan terlepas dari bagaimana aspek finansial. Kenapa? Karena tujuan daripada bisnis itu adalah profit oriented. Salah satu orientasi profitnya itu adalah finansial. Maka kemudian dalam aspek finansial ini, bagaimana kita bisa memanajerial tentang kebutuhan-kebutuhan yang pasti dibutuhkan, yaitu keuangan dalam menjalankan satu kegiatan bisnis. Nah, dalam studi kelayakan bisnis ini, acuan selanjutnya selain aspek-aspek yang tadi saya bahas itu, yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa menganalisis, mempelajari secara mendalam tentang aspek finansial. Tidak akan pernah berjalan satu kegiatan bisnis tanpa ada aspek tadi. Kenapa? Karena tujuannya juga adalah bagaimana mencari profit. Salah satu profit itu adalah keuangan. Oke. Selanjutnya yang kelima itu adalah aspek organisasional. Aspek organisasional tadi saya sudah bahas di aspek legalitas sedikit. Bahwa dalam menjalankan kegiatan bisnis itu tentunya ada sebuah wadah. Nah, wadah kegiatan bisnis itu banyak. Jenis-jenis kegiatan bisnis yang mewadahinya itu juga banyak. Mulai dari perseorangan maupun kelompok. Kalau perseorangan mungkin dapat kita saksikan seperti usaha dagang gitu ya. Kalau kelompok itu mulai PT, CP, Firma, BUMN, BUMD. Itu adalah termasuk aspek organisasional bisnis. Yang harus kita pahami di sini adalah bukan sekedar nama-nama dari aspek organisasional pelaku bisnis tersebut, apakah itu perorangan atau kelompok, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengorganisir sebuah kelompok yang kemudian kelompok tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana mendapatkan benefit dari apa yang akan dijalankannya tadi. Maka kemudian di sini perlunya bagaimana kita mengelola satu kelompok tersebut untuk mencapai satu tujuan yang sama. Sangatlah susah ketika dalam kelompok itu tujuan orangnya itu berbeda-beda. Nah, di sini pentingnya bagaimana aspek organisasional untuk mengorganisir kelompok-kelompok tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kenapa banyak perusahaan bangkrut? Kenapa banyak organisasi-organisasi bisnis bangkrut? Salah satunya bukan hanya faktor bagaimana dalam kejalan usahanya itu tidak sehat secara finansial, tetapi juga yang menyebabkannya itu adalah sudah tidak adanya satu pandangan bersama tentang bagaimana organisasi bisnis ini akan dibawa. Nah, ini penting. Kenapa harus dalam aspek organisasional ini harus tadi dianalisis, dipelajari secara mendalam berdasarkan data dan informasi tersebut. Karena ketika kita berbicara sebuah wadah dan di wadah itu terdapat orang-orang, bagaimana kita orang-orang tersebut menjaga wadah tersebut? Ketika salah satu wadah itu dibocorkan atau dirusak oleh orang yang ada di dalamnya, maka kemudian wadah itu akan tenggelam. Saya menganalogikan kepada sebuah kapal. Di kapal itu banyak orang. Kapal tenggelam tidak mesti ditenggelamkan oleh banyak orang, tetapi satu orang saja membuat kebocoran di kapal itu, maka kapal itu akan tenggelam. Ini pentingnya kajian tentang aspek organisasional. Oke, selanjutnya lagi yang akan kita bahas adalah aspek persaingan. Bisnis itu tidak sendiri. Bisnis itu banyak. Orang ingin mendapatkan keuntungan itu tidak hanya kita sendiri,
tetapi semua orang berlomba-lomba bagaimana mendapatkan keuntungan. Nah, dalam konteks bisnis itu kita sebut sebagai persaingan. Persaingan itu tidak hanya terjadi dalam bisnis. Dalam hidup pun kita pasti mengalami yang namanya persaingan. Dan pemenang dari pesaing itu adalah orang yang memiliki kepekaan terhadap bagaimana menganalisa untuk membuat sebuah keputusan yang tepat. Yang tadi saya bilang tersebut. Persaingan itu adalah ketika kita memiliki tujuan yang sama, kemudian levelnya sama, kemudian objeknya sama, itu namanya persaingan. Nah, ketika orang memiliki tujuan sama tapi objeknya berbeda, itu ya bukan persaingan. Dimaksud persaingan di sini itu adalah yang tadi saya bilang. Maka kemudian dalam aspek persaingan ini kita perlu sebuah kajian yang mendalam. Bisa jadi ketika kita tidak mengkaji itu, persaingan itu dianggap sebagai musuh. Padahal dalam konteks bisnis persaingan bisa jadi tidak dijadikan sebuah musuh, tetapi sebagai sebuah partner. Contoh kasus misalkan begini. Kenapa para pedagang itu selalu tersentrum dalam satu wilayah? Contoh, ketika kita mau menjualan handphone, gadget, kenapa kita harus buka di Surya misalkan? Kenapa tidak di Pasar Kali Tanjung? Karena di Surya itu banyak pedagang-pedagang handphone. Di Kali Tanjung tidak ada. Lah, lalu kemudian kita berpikir, bukankah itu saingan kita? Iya, dalam konteks itu, tetapi dalam aplikasi bisnis itu tidak demikian. Nah, persaingan itu harus ada. Kenapa? Kalau persaingan itu tidak ada, justru bisnis itu tidak akan berkembang. Maka kemudian aspek persaingan adalah menjadi kajian dalam studi kelayakan bisnis untuk dijadikan satu referensi bisnis apakah yang tepat ketika kita mengetahui pesaing-pesaing kita. Baik, selanjutnya yang ketujuh itu adalah aspek AMDAL atau dampak lingkungan. Maksudnya di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti berdampak. Nah, dampak itu pun harus menjadi kajian kita. Dampak itu sebetulnya ada dua. Ada dampak lingkungan dan dampak sosial. Bagaimana ketika kita setelah menganalisis tentang kajian-kajian tersebut, dampak terhadap lingkungan maupun dampak terhadap sosialnya itu bagus. Kalau dampaknya itu tidak bagus, maka kemudian dipastikan bahwa kegiatan bisnis itu tidak akan berlangsung lama, kegiatan bisnis itu juga pasti rugi. Itulah yang dimaksud dengan kajian dampak tadi. Nah, dalam dampak lingkungan tentunya tidak merusak lingkungan. Kalau dampak sosial tentunya tidak menimbulkan permasalahan sosial, tetapi justru membuat suasana atau dampak sosial itu menjadi kondusif. Oke. Selanjutnya yang ke-8 adalah dampak promosi. Kalau kita diskusi dengan para pelaku bisnis yang telah lebih dahulu menjalankan bisnisnya, maka kemudian biaya promosi itu adalah biaya yang paling tinggi dibandingkan biaya produksi. Artinya apa? Kekuatan besar dalam memasarkan sebuah produk agar diterima oleh pasar itu adalah promosi. Ketika promosi itu kena, maka kemudian pasar tidak akan lagi berbicara kualitas, tidak akan lagi berbicara harga. Disinilah kekuatan promosi itu menjadi kekuatan yang paling hebat ketika kita mau menjalankan bisnis. Saudara-saudara mungkin pernah menjadi fans berat satu produk. Padahal produk tersebut mungkin tidak lebih bagus dengan produk-produk yang lain. Hal itu terjadi kenapa? Karena saudara telah tersugesti oleh promosi yang dilakukan oleh produk itu. Maka kemudian bagaimana kita membuat satu tema atau konsep promosi yang baik terhadap produk yang akan dijual kepada pasar. Oke, sementara mungkin pertemuan kita kali ini cukup sekian dulu untuk minggu sekarang. Minggu selanjutnya kita diskusikan kembali seperti minggu-minggu yang lain. Semoga minggu depan kondisi kita tetap seperti ini, tetap sehat, dan saya mengucapkan banyak terima kasih karena kalau saya lihat hari ini kalian tetap begitu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.